Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk kembali mengikuti pelajaran di Majlis Hidayatul Mubtadi'in ini. Dan juga selawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajarannya hingga hari kiamat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kitab Mabadi'ul Fiqhiyah juz ketiga, dan ini adalah pertemuan yang pertama. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, marilah kita kirim Fatihah yang pertama, yaitu kepada penulis kitab Mabadi'ul Fiqhiyah, yaitu Syekh Umar Abdul Jabbar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau, dan juga untuk guru-guru kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi mereka, dan juga untuk kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mabadi'ul Fiqhiyah juz 3 diawali dengan pembahasan usulul Islam. Silakan dicatat terjemahnya. Usulul Islami, usulu pokok-pokok al-Islami Islam. Al-Islamu, adapun Islam, huwa dia, itu al-inqiyadu lima ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Al-inqiyadu, kepatuhan, lima, kepada apa yang, ja'a, telah datang, bihi, dengannya, nabiyyu, nabi sallallahu alaihi wasallam, bittiba'i, bi dengan ittiba'i, mengikuti, al-awamiri, perintah-perintah, wajtinabi, wa dan ijtinabi, menjauhi, nawahi, larangan-larangan. Nah, ini adalah ta'rif atau definisi Islam. Jadi Islam itu adalah al-inqiyad, kepatuhan. Kepatuhan terhadap apa? Terhadap apa yang datang dengan Nabi. Gitu. Jadi Nabi di sini, Nabi Muhammad SAW membawa risalah, yang risalahnya itu untuk kita ikuti. Nah, ketika kita mengikuti risalahnya Nabi, disitulah kita disebut sebagai orang yang patuh. Di mana yang disuruh kita kerjakan. Jadi bentuk kepatuhan itu di sini dijelaskan. Apa itu bentuk kepatuhan? Bittiba'il awamiri, yaitu dengan mengikuti perintah-perintah. Kemudian wajtinabi nawahi, yaitu menjauhi larangan-larangan. Itu dinamakan patuh, yaitu mengikuti perintah atau mengerjakan perintah dan menjauhi larangan.
Jangan dibalik. Menjauhi perintah dan mengerjakan larangan. Nah, ini namanya bukan patuh, tapi membangkang. Jadi itu ta'rif Islam. Berikutnya usulul Islami. Usulu pokok-pokok atau dasar-dasar al-Islami, Islam. Arba'atun itu ada 4. Al-Qur'anu yang pertama Al-Qur'an, wal hadisu dan al-hadisu hadis, wal ijma'u dan al-ijma'u ijma', wal qiyasu dan al-qiyasu qiyas. Nah, ini dasar Islam atau pokok Islam itu ada 4. Yang pertama adalah Quran, yang kedua adalah hadis, yang ketiga ijma', yang keempat adalah qiyas. Penting bagi kita untuk mengetahui ini agar kemudian ketika kita ingin menjadi seorang muslim yang patuh, kita akan tahu kemana kita akan merujuk. Seorang muslim yang patuh dan dia memiliki kemampuan untuk mengakses kepada sumber-sumber hukum Islam, maka dia didorong untuk langsung merujuk kepada sumber hukum Islam, yaitu 4 hal tadi, Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Lalu bagaimana dengan kita yang belum mampu untuk merujuk ke sana karena keterbatasan kita? Seperti ya untuk merujuk ke sana ya Al-Quran itu berbahasa Arab, hadis berbahasa Arab, ijma' ditulis dalam kitab yang berbahasa Arab, qiyas pun begitu. Jadi referensi dalam agama Islam itu bahasa Arab. Nah, bagi kita yang belum mampu, maka kita harus mengikuti ulama. Di sini adalah perannya seorang mujtahid yang kita ikuti. Jadi dalam beramal, dalam menjalankan agama, kita harus jelas siapa yang kita ikuti, mazhab apa yang kita ikuti, gitu. Nah, jadi kembali kepada dasar-dasar hukum Islam, itu ada 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijma' sahabat, ijma' ya, dan qiyas. Nah, berikutnya penjelasan tentang Quran. Apa itu Quran? Al-Qur'anu adapun Quran, huwa dia Al-Quran, kitabullahi adalah kitab Allah. Al-munazzilu yang diturunkan ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ala atas sayyidina junjungan kita Muhammadin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liislahin nas, liislahi untuk memperbaiki annasi manusia, fi dinihim, fi di dalam dinihim agama mereka, wa dunyahum dan urusan dunia mereka, wa akhiratihim dan urusan akhirat mereka. Nah, ini adalah definisi dari Quran. Jadi kalau ada pertanyaan Quran itu apa? Quran itu adalah kitabullah. Jadi Quran itu harus merupakan wahyu. Jadi kalau ada sesuatu yang mengklaim dirinya sebagai Quran, tapi itu bukan wahyu, maka secara faktual dia tertolak. Nah, tidak hanya wahyu Allah, tidak hanya kitab Allah, tapi Al-Quran juga itu haruslah diturunkan kepada Sayyidina Muhammad, Nabi terakhir, Nabi penutup. Yang kalau bukan diturunkan kepada Sayyidina Muhammad, maka itu bukan Quran. Seperti semisal kitab tazkirahnya orang-orang Ahmadiyah. Itu bukan Quran. Karena itu tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad. Atau sesuatu yang lain yang diklaim sebagai wahyu, tapi yang menerima bukan Nabi Muhammad, seperti yang diterima oleh siapa tuh? Musaddiq ya. Musaddiq itu ajarannya bukan ajaran Islam.
Walaupun ya menurut klaim mereka itu menafsirkan ulang Al-Quran, yang penafsirannya itu justru jauh bertentangan dengan apa yang menjadi pemahaman dari para ulama. Kenapa kita harus merujuk kepada ulama? Karena ulama itu ilmunya bersanad. Bahwa ulama itu memiliki pemahaman seperti itu dia dapat dari gurunya. Yang gurunya itu dia belajar ke gurunya lagi. Yang kalau ditelusuri akan sampai kepada sahabat, di mana sahabat dia mendapatkan ajaran seperti itu dari Rasul. Sedangkan si musaddiq itu tidak bersanad. Yang parahnya lagi, yang menurut dia tafsir itu justru bertentangan dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama. Nah itu. Jadi kembali kepada tadi bahwa Al-Quran itu adalah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Fungsinya apa? Liislahi, untuk memperbaiki. Memperbaiki siapa? Memperbaiki manusia. Apa yang diperbaiki? Fi dinihim, di dalam urusan agama mereka. Bahwa sesuatu yang diperbaiki itu statusnya adalah tidak baik. Kalau sudah baik, untuk apa diperbaiki? Kan gitu. Maka keberadaan agama-agama sebelum Islam adalah agama yang rusak saat itu. Ketika Islam turun, di sana berkembang agama, maka agama itu adalah agama yang sudah rusak. Maka dari itu diturunkanlah Al-Quran untuk memperbaiki, untuk menormalisasi ajaran Allah ini agar kemudian kembali menjadi baik. Dan tidak hanya urusan agama saja, wa dunyahum, dan untuk urusan dunia mereka. Dunia kalau tidak menggunakan Islam, itu yang terjadi adalah hukum rimba yang kuat memakan yang lemah, yang kaya menindas yang miskin. Dan selalu seperti itu. Maka dengan Islam, segala kemungkinan perbuatan-perbuatan zalim itu ditutup oleh Islam. Disinilah kemudian Islam adalah ajaran yang sangat mampu untuk memperbaiki kondisi dunia yang saat ini, ya, baik saat Islam diturunkan ataupun saat ini, itu memiliki kesamaan dari sisi bahwa sedang diterapkan sebuah tatanan yang rusak. Tatanan dunia yang rusak. Untuk itu harus diperbaiki dengan Quran dan hanya bisa diperbaiki dengan Quran. Berikutnya adalah wa akhiratihim, di mana ajaran-ajaran sebelumnya itu tidak jelas berbicara tentang akhirat. Mereka menghayal-hayalkan tentang akhirat. Sedangkan di dalam Islam, informasi tentang akhirat itu berasal dari Allah yang disampaikan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Artinya informasi tentang akhirat ini adalah informasi yang kredibel, bukan informasi yang mengada-ada. Contoh, hanya dengan beriman kamu akan selamat. Nggak cukup dengan beriman. Hanya dengan percaya kamu akan selamat. Nggak cukup dengan percaya. Kenapa? Karena bukti dari percaya itu adalah amal. Dan amal adalah bagian dari kepercayaan, bagian dari keyakinan bahwa yang dinamakan iman itu adalah yang pertama meyakini di dalam hati, yang kedua membenarkan dengan lisan, yang ketiga mengamalkan dengan perbuatan. Nah, ini adalah iman. Karena kalau cuma meyakini dalam hati, membenarkan dalam lisan, kalau kita lihat iblis itu ya seperti itu. Kita lihat iblis. Bagaimana iblis itu meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhannya alam semesta. Kalau kita mungkin manusia belum pernah ketemu ya sama Allah. Maksudnya itu melihat secara langsung. Kita belum pernah bercakap-cakap dengan Allah, melakukan dialog dengan Allah secara langsung. Tapi iblis di dalam Quran dia sudah bercakap-cakap, dia berdialog. Jadi kalau berbicara tentang keyakinan bahwa Tuhan itu ada, bahwa Allah itu ada, dan Allah adalah pencipta alam semesta, maka sedikit pun tidak ada keraguan bagi iblis. Sedangkan manusia
masih ada yang ragu. Artinya dari sisi keyakinan untuk hal itu iblis lebih yakin daripada manusia. Lalu apakah iblis membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhannya alam semesta atau pencipta alam semesta? Dia membenarkan. Gitu. Dia membenarkan, hanya saja dia tidak melakukan yang ketiga, yaitu apa? Mengamalkan perintah-perintah Allah ini yang tidak dilakukan oleh iblis. Jadi bagi seorang muslim, prinsipnya itu adalah sami'na wa ata'na. Sedangkan yang dilakukan oleh iblis adalah sami'na wa asayna. Sami'na wa ata'na itu apa? Sami'na, kami mendengar, wa ata'na, dan kami mengikuti atau kami mentaati. Sedangkan iblis, sami'na, kami mendengar, wa asayna, dan kami abaikan. Jadi aso itu kalau ditasrif nanti ketemunya maksiat. Jadi maksiat itu adalah perbuatan mengabaikan perintah Allah. Nah itu. Jadi sekali lagi bahwa Quran itu adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Sayyidina Muhammad untuk memperbaiki manusia dari sisi kehidupan agamanya, kehidupan dunianya, dan kehidupan akhiratnya. Kita lanjut. Berikutnya adalah hadis. Al-hadisu, hadis. Huwa, dia, aqwalu, adalah perkataan atau ucapan-ucapan an-nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa a'maluhu, dan perbuatan-perbuatannya, allati bayyanat, allati yang bayyanat, dia menjelaskan ahkama kepada hukum-hukum al-islami, Islam, wa arsyadat, dan dia menunjuki an-nasa, kepada manusia, ilaiha, kepada hukum-hukum Islam. Nah ini hadis. Hadis kalau ditasrif itu asal katanya hadasa, perkataan. Telah berkata, hadasa, telah berkata. Kalau hadis, ya, hadis itu adalah perkataan. Dan ternyata hadis di sini bukan perkataan sembarang orang. Jadi yang dimaksud hadis itu adalah perkataan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ya dalam ilmu fikih yang namanya hadis itu juga mencakup perbuatan. Jadi hadis itu adalah perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad allati bayanat, yang menjelaskan ahkamul Islam, hukum-hukum Islam. Nah, di sini maksudnya adalah perkataan dan perbuatan Nabi yang berimplikasi kepada hukum. Kalau yang tidak berimplikasi kepada hukum tidak dikategorikan sebagai hadis. Seperti sebagaimana manusia, Nabi itu juga tidur. Nabi juga berjalan. Dari sisi bahwa Nabi itu tidur dan Nabi berjalan itu tidak berimplikasi kepada hukum. Bahwa kalau kita tidak berjalan nanti berdosa, ya enggak begitu gitu ya. Tapi pilihan kapan waktu tidur, nah ini bisa diambil ibroh, diambil pelajaran. Dari sisi bahwa Nabi itu tidur sebagaimana layaknya manusia, itu tidak berimplikasi hukum. Makanya itu kemudian tidak dimasukkan dalam kategori hadis dalam ilmu fikih. Itu. Nah, jadi sekali lagi bahwa hadis adalah perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad yang menjelaskan kepada hukum-hukum dan menunjuki manusia kepada hukum-hukum Islam. Berikutnya al-ijma'u, ijma'. Huwa, dia, ittifaku, adalah kesepakatan mujtahidil ummati, mujtahidi, para imam mujtahid, al-ummati, dari umat Islam,
ba'da nabiha, ba'da setelah nabiha, nabinya umat Islam. Siapa? Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi di dalam asrin masa minal a'sori, min dari a'sori masa-masa. Maksudnya itu dari masa ke masa. Ala ai amrin, ala atas ai berbagai amrin, perkara kana yang ada. Nah, ini ijma. Jadi ijma itu ya oleh Syekh Umar Abdul Jabbar di sini dimaknai sebagai kesepakatan para imam mujtahid. Siapa itu imam mujtahid? Imam mujtahid ya para sahabat itu banyak yang jadi imam mujtahid. Mereka adalah orang-orang yang berijtihad. Seperti perkataannya salah seorang sahabat Muaz bin Jabal yang ketika dia diutus ke Yaman oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia diutus untuk menjadi gubernur, maka kemudian dia ditanya oleh Rasul, "Wahai Muaz, dengan apa kamu akan memutuskan perkara?" Lalu Muaz menjawab, "Dengan kitabullah." Maksudnya dengan Quran. Lalu Rasul berkata, "Kalau tidak ada di dalam Quran." Lalu Muaz menjawab, "Akan kuputuskan dengan sunnah Rasulnya." Lalu Rasul berkata, "Kalau tidak ada dalam sunnah." Lalu Muaz menjawab, "Maka aku akan berijtihad." Orang yang berijtihad disebut mujtahid. Gitu. Jadi sahabat itu banyak ahli ijtihad. Yang kemudian ya pada generasi-generasi berikutnya itu terkenalah nama para imam mujtahid seperti mulai dari Imam Abu Hanifah dengan mazhab Hanafinya, Imam Maliki ya dengan mazhab Maliki, Imam Syafi'i dengan mazhab Syafi'inya, dan juga Imam Ahmad bin Hambal dengan mazhab Hambalinya. Dan juga ada imam-imam mujtahid yang kurang berkembang ajarannya seperti mazhab Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Laits bin Sa'id, Ishaq bin Ruwaihi, Ibnu Jarir, dan lain-lain. Masih banyak ya, mazhab itu banyak, hanya saja yang berkembang besar itu ada 4. Yang kemudian sekarang kita kenal ada mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Nah, itu tentang imam mazhab. Lalu bagaimana kemudian terjadi kesepakatan antara imam mazhab? Padahal Imam Abu Hanifah tidak pernah bertemu dengan Imam Syafi'i. Yang dimaksud kesepakatan di sini bukanlah mereka berkumpul di suatu tempat, kemudian mereka rapat, kemudian mereka mengambil keputusan. Tapi yang dimaksud kesepakatan di sini adalah mereka memiliki pendapat yang sama. Yang kalau di zamannya para sahabat, ketika satu sahabat membuat keputusan hukum, maka sahabat yang lain tidak ada yang menolak, maka itu dikategorikan sebagai ijma. Dan itu disebut sebagai ijma'us sahabah atau ijma'nya sahabat. Selanjutnya, al-qiyasu, qiyas. Huwa dia, tatbiku adalah menyamakan, amrin sebuah perkara atau sebuah permasalahan, lam yujad lahu dalilun. Lam yang tidak yujad didapati, lahu baginya, dalilun dalil. Ala atas nazirihi permasalahannya. Liistiraqihima untuk menyamakan keduanya fi illatin. Fi di dalam illatin illat hukmi hukum. Nah, ini kias. Jadi kias itu adalah menyamakan satu perkara hukum ketika
perkara hukum atau satu fakta hukum, ketika fakta itu tidak terdapat atau tidak ditemukan dalilnya, maka dia akan disamakan dengan perkara lain yang memiliki ilat yang sama. Gitu. Sebagai contoh, semisal, kalau kita cari itu hukum ganja, kita cari dalil tentang ganja, kita cari ayat yang menjelaskan tentang ganja, kita cari hadis yang menjelaskan tentang ganja, kita cari juga kesepakatan para sahabat atau ijma' sahabat tentang ganja, kita cari juga dalil-dalil tentang ganja, itu nggak akan didapati. Gitu ya. Tidak didapati, yang kemudian bukan berarti tidak ada hukumnya. Maka yang dilakukan oleh Imam Mujtahid adalah dia meneliti ganja itu dia memiliki sifat seperti apa. Jadi tahqiqul manat, pendalaman fakta dulu. Setelah dilakukan pendalaman fakta, maka didapatilah bahwa ganja itu memiliki sifat yang sama dengan khamr, yaitu dari sisi bahwa ganja itu menutupi akal. Nah, karena terdapat kesamaan fakta di sini, ya, sama-sama menutupi akal, maka hukum ganja ditarik kepada hukum khamr. Jadilah karena khamr itu haram, maka ganja pun ikut haram. Ini yang dinamakan dengan qiyas. Nah, itu ringkasnya qiyas itu seperti itu. Nah, mungkin ini pembahasan kita tentang usulul Islam, ya, pokok-pokok Islam, di mana sumber hukum Islam itu ada 4, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' Sahabat, dan Qiyas. Dari sinilah kemudian hukum-hukum Islam itu digali. Dan sebagai Muslim, ya kita pun harus merujuk ke sana, ya, kepada 4 sumber yang kemudian kalau kita tidak mampu, maka kita mengikuti imam mujtahid atau ulama yang memberikan penjelasan kepada kita. Jangan kemudian malah kita membuat hukum sendiri, membuat prinsip-prinsip sendiri. Seperti prinsip yang berkembang saat ini itu adalah terkait kenapa kemudian banyak umat Islam yang masuk ke dalam praktik riba. Seperti kredit motor itu ya, kredit mobil. Mereka itu sekali lagi tidak bersumber kepada hukum Islam. Kemudian apa yang menjadi sumber hukumnya? Mereka memiliki sumber hukum itu berupa prinsip kalau enggak begini enggak punya. Itu. Nah, prinsip-prinsip asing seperti ini akan membuat kehidupan manusia menjadi rusak. Makanya kemudian Islam datang untuk memperbaiki itu semua. Maka dari itu penting bagi kita untuk memperbaiki keadaan kita, memperbaiki keadaan saudara orang-orang yang kita cintai, dan juga memperbaiki manusia secara umum, yaitu dari sisi agama, kehidupan dunia dan akhirat. Maka kita harus menjadikan Islam sebagai sumber rujukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafarat majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.